Pada saat bencana di Sumatera, ada beberapa orang yang berjalan beberapa kilometer untuk mendapatkan bahan makanan sebab jalanan rusak. Betapa penting bahan makanan untuk menyambung hidup. Tidak masalah berjalan berjam-jam untuk memperolehnya. Firman minggu ini menyatakan bahwa Allah menyatakan keselamatan. Tentu bila dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu, maka kita akan menerimanya dalam ketaatan. Bukan malah menolak Dia yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Selamat hari Minggu pertama setelah Epifanias, Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak kami yang terkasih. Mari kita bersukacita dengar-dengar akan firman Tuhan yang selalu menyegarkan kehidupan kita. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Yesaya 42 ayat 1 sampai dengan 9. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku kepadanya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Pulau-pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia, yang mendiaminya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku, Tuhan, telah memanggil engkau dalam kebenaran, telah memegang tanganmu. Aku telah menjaga engkau dan menjadikan engkau perantara perjanjian bagi umat manusia, terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari penjara, dan orang-orang yang duduk dalam kegelapan dari rumah tahanan. Aku Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Hal-hal yang dahulu diberitahukan sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan sebelum hal-hal itu muncul. Aku mengabarkannya kepadamu. Keselamatan itulah kebutuhan setiap manusia. Inilah yang dinyatakan Allah dengan kehadirannya sendiri di bumi ini. Nubuatan akan kehadiran Mesias sebagai hamba Allah yang diurapi dinyatakan dalam firman-Nya kepada Nabi. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang padanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku kepadanya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Roh Tuhan yang diberikan adalah untuk menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Sebab tanpa hukum liarlah bangsa-bangsa, kacau. Di dalam kelembutannya dia memperdengarkan suaranya ke batin setiap orang. Hati tidak lagi diganggu oleh berbagai keributan membuat firman boleh berdiam di hati manusia. Dari sanalah mulai terpancar kehidupan. Panggilan yang berulang kepada Samuel di Alkitab semakin memperbaiki pendengarannya akan firman Tuhan. Perbedaan hamba Allah atau Mesias dari dunia ini nyata di dalam tindakannya. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Dia menopang yang lemah, yang susah, dan diberi semangat untuk tetap berjuang sehingga harkat mereka yang susah dapat pulih. Dia tetap kuat dalam menolong orang-orang lemah. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Pulau-pulau mengharapkan pengajarannya. Dan ketika memahami seseorang bukan berarti kebenaran tidak berlaku, sebab dengan setia ia akan menyatakan hukum. Inilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan napas kepada umat manusia yang mendiaminya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku Tuhan telah memanggil engkau dalam kebenaran, telah memegang tanganmu.
Aku telah menjaga engkau dan menjadikan engkau perantara bagi perjanjian bagi umat manusia. Terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari penjara, dan orang-orang yang duduk dalam kegelapan dari rumah tahanan. Aku Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan kemasyhuranku kepada patung. Hal-hal yang dahulu diberitakan sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Kemuliaan Tuhan hanya ada dalam diri Tuhan Yesus. Tidak ada kepada yang lain. Apalagi kepada berhala-berhala. Maka jangan sampai kita sesat dengan memberhalakan seseorang atau sesuatu dalam kehidupan. Semua kemuliaan, kehormatan, dan pujian adalah miliknya sendiri. Maka saat manusia mengambil pujian untuk dirinya atas perbuatan Tuhan, inilah permulaan keangkuhan. Saat Herodes disoraki dengan pujaan bahwa suaranya suara Tuhan, di sanalah kegagalan yang total sebagai penguasa. Kristus sudah hadir, maka setiap orang yang ikut dia, yang disebut hamba Allah, akan bersikap sebagaimana dia kehendaki. Kita siap berjuang membela mereka yang dimarginalkan, disisihkan di atas bumi ini. Seperti ada mengatakan, bila mana kita berdiam terhadap penindasan di depan mata kita, maka kita sedang berpihak kepada penindas. Di minggu sesudah Epifanias ini, kita sudah diperkenalkan akan penyelamat kita. Baiklah kita hidup seturut kehendaknya, sehingga semakin banyak yang menerima keselamatan yang daripadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang kami terima saat ini. Kami adalah pengikut Kristus yang akan selalu bersuara, bertindak sebagaimana Engkau aturkan. Kami akan bersedia menerima kuasa dari Engkau untuk selalu berupaya di mana kami hidup. Sertai kami dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.